Sepertinya Kelaya dan Bintang punya tempat favorit baru selain rumah masing-masing, apartemen Bara. Selama lelaki itu belum pulang dari rumah sakit, mereka akan bebas memonopoli apartemen lelaki itu. Seperti sekarang, gadis itu tengah asik nonton drakor dengan buku pelajaran berserakan di atas meja. Niatnya ingin mengerjakan tugas sambil nonton, ini ide gila Bintang yang tak mungkin terrealisasi. Gue pengen punya cowok kayak Han Ju Kyung. Bintang gerasa gerusu sambil mengguncang-guncang tubuh Kelaya. Coba lihat dia, duduk kayak gitu doang damage-nya aur-auran. Ganteng banget, anjir. Kelaya mengangguk antusias, matanya menatap semangat layar di depan mereka. Kalau gue jadi Soari nggak bakal bisa napas ditatap kayak begitu, Bin. Nggak kuat gue. Kan, gue sudah pasti meleyot. Dua sahabat itu terlalu asyik dengan tontonan mereka. Hingga sama sekali tak sadar dengan sosok yang kini telah memasuki apartemen dengan langkah pelan. Kemudian berdiri tepat di belakang sofa yang diduduki Kelaya dan Bintang. Jangan bilang abis ini mereka. Bintang tak perlu melanjutkan kalimatnya agar Kelaya mengerti apa yang ia maksud. Masa sih? Kalau dari sifat Han Ju Kyung yang agak ugal, kan dikis. Omo. Kelaya ikut menjerit sambil mengguncang Bintang balik. Akhirnya mereka kissing, Bintang. Kapal kita berlayar. Lah, bentar amat ciumannya. Paling juga entar lanjut lagi, Bin, kan lanjut lagi. Gue pengen punya pacar kayak gitu. Gue juga mau Bin. Doi keren banget gila. Dua sahabat itu kembali menjerit gemas. Dan Bara geleng-geleng kepala melihat tingkah keduanya. Saat adegan ciuman itu berakhir, barulah Bara melangkah mendekati Kelaya dan duduk di samping gadis itu. Saking fokusnya nonton, Kelaya sampai tak sadar Bara duduk di sampingnya. Kamu mau punya pacar kayak gitu? Di tengah suasana jejeritan dua sahabat itu, Bara tiba-tiba bertanya tepat di samping telinga Kelaya. Bukan hanya Kelaya yang kaget akibat pertanyaan Bara yang tiba-tiba. Bintang bahkan hampir menarik Kelaya untuk lari kalau saja ia tak melihat pelaku dari kekagetan mereka adalah Bara. Abang kalau muncul bilang-bilang dong. Kalau aku sama Kelaya tiba-tiba jantungan gimana? Tanya Bintang tak santai. Bara menanggapi dengan kalem. Nanti saya bawa ke rumah sakit. Hedeh. Bintang memutar bola mata lalu menarik Kelaya menjauh dari Bara. Pulang yuk, kita nonton di rumah lo aja. Kalau di sini lo nggak bisa puas-puas ngebucin cogan baru, takut ada yang cemburu. Sebelum Kelaya menjauh dari sisinya, Bara telah lebih dulu melingkarkan tangan ke pinggang ramping Kelaya dan menarik gadis itu ke pelukannya. Abang, itu bukan suara Kelaya melainkan suara Bintang. Gadis itu seakan tak terima Kelaya menjauh dari sisinya. Balikin sahabat aku, Bang. Bara menggeleng seraya meletakkan dagunya di puncak kepala Kelaya. Dia pacar saya. Jangan tanya bagaimana kondisi Kelaya saat ini. Sangat tidak baik-baik saja. Jantungnya sudah tak bisa dikondisikan lagi akibat Bara yang tiba-tiba memeluk dirinya sedemikian erat. Di depan Bintang pula. Alamat dicie-ciein Bintang pasti ini. Tapi abang jadi bisa pacaran sama Kelaya kan gara-gara aku juga, ceplosnya. Bara hanya tersenyum, teringat cerita Kelaya mengenai Bintang yang meminta bantuan gadis itu untuk membuktikan kenormalannya. Iya juga sih. Terima kasih kalau begitu. Wajah kesal Bintang berkurang drastis. Gadis itu pun juga telah melepaskan tarikannya dari tangan Kelaya. Masa terima kasih doang, Bang? Nggak ada yang lain gitu, neraktir makan misalnya. Mata Bintang berkedip penuh pengharapan menatapi Bara. Lalu saat abangnya menghela napas dan merogoh kantong celananya, Bintang bersorak dalam hati. Matanya berbinar-binar menatap Bara mengeluarkan dompet. Yang merah, Bang. Gadis itu mengerling pada Kelaya. Nanti kita bagi dua,
katanya tanpa suara. Kelaya terkekeh sambil menggeleng, buat lo aja, balasnya tanpa suara pula. Kalian kenapa? Bara menatap Kelaya dan Bintang bergantian. Ia sungguh tak mengerti arti isyarat mata dua sahabat itu. Nggak apa-apa, Bang. Kelaya menyahut. Bintang mengangguki. Iya, Bang, nggak apa-apa. Lalu gadis itu menerima beberapa lembar uang berwarna merah yang Bara berikan dengan hati berbunga-bunga. Lupa sudah mengenai perbucinan drama karena dapat duit dari Bara. Makasih abang, sayang sama kalian, deh. Bintang kemudian memeluk Kelaya dan Bara sekaligus. Terakhir ia melabuhkan kecupan di pipi Kelaya. Bye bestie. Lalu tanpa peduli dengan respons Kelaya selanjutnya, Bintang merapikan bukunya dengan gerakan kilat, mengambil tas. Kemudian berlari riang meninggalkan Kelaya dan Bara. Bintang. Kelaya mencoba melepaskan pelukan Bara. Bin, tungguin gue. Lo pulangnya diantar abang gue aja, ay. Gue mau borong mixway. Abis itu nonton sepuasnya di rumah. Bintang balas berteriak dari dekat pintu. Bintang ikut. Kelaya lagi-lagi mendorong tangan Bara. Lepasin dulu, Bang. Gak mau. Bang titip Kelaya ya, anterin sampai ke rumah dengan selamat. Dadah. Setelah itu Bintang benar-benar meninggalkan Kelaya. Melenggang ceria meninggalkan apartemen Bara tanpa rasa bersalah telah mengumpankan sahabatnya ke kandang harimau. Melihat Bintang benar-benar pergi meninggalkannya, Kelaya berhenti berontak di pelukan Bara. Ia yakin, Bintang pasti sengaja meninggalkannya di sini. Gadis itu menghela nafas kemudian menyandarkan diri di dada bidang Bara. Dia emang sengaja ninggalin kamu di sini. Tangan Bara terulur meraih remote di dekatnya kemudian mematikan televisi, dia tak tertarik menonton. Dia hanya ingin memeluk Kelaya. Rasanya lelah seharian sehabis bekerja lenyap begitu saja dengan memeluk gadis itu. Saya kangen kamu, ay, katanya tiba-tiba. Lelaki itu menjatuhkan dahinya di pundak Kelaya. Membuat tubuhnya membungkuk akibat perbedaan tinggi badan mereka. Nada lembut bercampur lelah itu membuat Kelaya mengelus kepala Bara. Abang gak apa-apa? Tanyanya lembut. Bara memejamkan mata erat. Perasaannya menghangat dengan pertanyaan Kelaya. Gadis itu perhatian dengannya. Nggak apa-apa, saya lagi capek aja. Abang mau aku buatin minum? Tawarnya. Namun, Bara tetap menggeleng dan hanya memeluk Kelaya. Kelaya tak pun paham bagaimana Bara melepaskan penat sehabis bekerja selama ini. Jadi ia hanya memasrahkan diri di peluk Bara sambil menepuk pelan telapak tangan Bara yang melingkar di perutnya. Untuk beberapa saat keheningan menyertai keduanya, tak ada yang bersuara, walau begitu mereka sama-sama nyaman walau saling diam. Hingga Bara perlahan melonggarkan pelukannya dan Kelaya memutar badan menghadap lelaki itu. Tangan gadis itu terulur mengelus-mengelus sisi kepala Bara. Sudah mendingan? Tanyanya. Bara tersenyum. Iya, rasa capek saya langsung hilang abis meluk kamu. Ih, abang gombal. Beneran, ay. Lelaki itu terkekeh. Kemudian kembali memeluk Kelaya. Sekarang saya paham kenapa ayah saya suka meluk mama saya sehabis pulang kerja. Ternyata begini rasanya. Kelaya mengulum senyum dengan perasaan menghangat. Ia balas melingkarkan tangan memeluk tubuh Bara. Aku akan selalu ada kalau abang butuh pelukan, aku juga akan selalu ada kalau abang butuh tempat bersandar. Aku mungkin bukan orang yang bisa memberi solusi kalau abang ada masalah, tapi aku akan selalu ada kalau abang perlu tempat bercerita. Pelukan Bara mengerat, akhirnya setelah sekian lama, ada seseorang yang mengatakan itu padanya. Seseorang yang selama ini tak pernah terpikirkan akan memiliki hubungan sedekat ini dengannya. Terima kasih, Kelaya, katanya tulus. Saya juga akan selalu ada untuk kamu kalau kamu perlu tempat bercerita. Mungkin gak selalu ada 24/7 untuk kamu,
tapi saya usahakan. Saya akan selalu menjadi orang yang siap sedia mendengarkan keluh kesah kamu. Puas memeluk Kelaya, Bara melepaskan diri kemudian mencium bibir gadis itu untuk sekilas. Saya mandi dulu ya, setelah itu saya antar kamu pulang, sudah hampir gelap, nanti mama kamu nyariin. Bara menepuk puncak kepala Kelaya. Kamu sudah ngabarin kalau kamu ada di apartemen saya? Udah, tadi. Mama papa aku hari ini pulang malam, mau ke rumah nenek dulu katanya. Jadi abang gak perlu buru-buru nganter aku pulang. Kelaya memang sudah mengabari orang tuanya kalau ia ke apartemen Bara, tapi bersama Bintang. Saat ini, Bintang sudah tidak ada. Lelaki itu mengangguk, "Oke, saya antar kalau selesai makan malam gimana?" "Oke." Sementara Bara mandi, Kelaya mengganti baju seragamnya dengan kaos milik Bara. Baju lelaki itu nyaman dipakai, adem, dan besar di badan. Dengan menyandarkan diri di atas sofa, mata Kelaya fokus sepenuhnya pada ponsel. Mencari-cari makanan yang sekiranya cocok untuk mereka makan malam ini. "Saya makan apa saja, Ai?" Begitu jawaban Bara ketika ia tanya lelaki itu mau memesan apa untuk makan malam hari ini. Berulang kali Kelaya menghela napas, ia masih belum tahu ingin makan apa. "Nasi goreng saja kali ya? Atau, oh ini aja deh lama nggak makan, nasi ayam betutu. Sama apa lagi ya?" Jemarinya kembali menggulir, pilihan menu. Setelah memilih 2 menu tambahan gadis itu, akhirnya selesai dengan pesanan online makan malam mereka. Tinggal tunggu diantar. Sudah? Bara keluar dari kamar, mendekat pada Kelaya dengan rambut setengah basah. Gadis itu tersenyum lebar sambil menyerahkan ponsel pada Bara. Ngomong-ngomong, ponsel yang digunakan untuk memesan makanan mereka ada milik Bara. Punya Kelaya tersimpan rapi di atas meja. "Segini aja? Nggak mau nambah lagi?" tanya Bara setelah melihat apa saja yang Kelaya pesan. Kelaya menggeleng. "Abang suka apa yang aku pesan, kan?" "Saya suka semua masakan, kecuali ada jengkolnya." "Abang gak suka jengkol. Padahal enak loh." Lelaki itu menggeleng lalu meletakkan ponselnya di atas meja. "Gak suka aja." Kelaya tak bertanya lebih, ia merentangkan tangannya. Kalau Bara selesai mandi, Kelaya bawaannya mau minta dipeluk. Aroma tubuh Bara selesai mandi itu wangi sekali. Bara dengan senang hati meraih Kelaya ke dalam pelukannya kemudian mendudukkan diri pada sofa. Bersandar dengan Kelaya di atas pangkuannya. Gadis itu duduk menyamping hingga dapat leluasa menyandarkan kepalanya di dada bidang Bara. "Kamu suka pakai kaos saya ya?" tanya Bara. Tangan lelaki itu mengelus pelan sisi tubuh Kelaya. Kelaya mendongak. "Suka, enak adem. Kamu boleh bawa pulang kalau suka." Tangan Bara kian turun hingga tiba di pinggul gadis itu. Tanpa sadar ia meremas pelan. "Nggak ah, nanti mama nanya macam-macam, aku bingung jelasinnya gimana. Kita nikah aja kalau begitu." "Kok nikah? Mama kamu nggak akan nanya macam-macam soal baju saya yang kamu pakai kalau kita suami istri." Kelaya mangut-mangut. "Iya juga sih. Tapi, abang mau kita nikah dalam waktu dekat. Menurut kamu?" Manik hitam Bara menatap Kelaya lekat-lekat. Mengunci tatapan gadis itu agar tak lepas dari menatap matanya. "Kalau saya tiba-tiba hilaf gimana?" "Hilaf gimana maksudnya?" "Hila. Kap." Bara mengecup bibir Kelaya, otomatis memotong kalimat Kelaya yang belum selesai terucap. Sorot matanya tak lepas dari wajah Kelaya saat tangannya perlahan masuk ke dalam balik kaos yang gadis itu pakai. "Hilaf begini, Ai," katanya serak. Kelaya menahan napas. Ia sama sekali tak menghentikan tangan Bara yang kini mengelus perut ratanya. "Kan udah pernah. Kalau saya mau lagi, boleh?" Kelaya melipat bibirnya. "Bagaimana ini?
Kenapa otak kotornya malah ikut menginginkan bara? Gak, kita lagi nunggu makanan sampai bang. Bara tersenyum, senyum yang kini punya arti tersembunyi. Masih setengah jam lagi baru sampai, ay. Masih sempat. Mungkin, untuk saat ini, hal berbahaya dalam hidup Kelaya satu-satunya adalah berduaan dengan bara di ruang tertutup. Namun, meski tahu hal itu berbahaya, Kelaya tetap mau-mau saja berduaan dengan dokter tampan itu. Kemarin pun, ia menginap di apartemen bara, tidur berdua, saling berpelukan, tapi tak terjadi apapun selain tidur. Tidur dalam artian sebenarnya. Ai, bisa nggak jangan panggil saya, abang, lagi? Sambil menikmati jagung bakar di teras rumah Kelaya, dua anak manusia yang baru jadian seumur jagung itu duduk bersebelahan. Lupakan rencana makan jagung di tempat bakar-bakarnya langsung. Mood bara untuk menetap di sana sudah lenyap tak berbekas akibat beberapa orang mengira ia dan Kelaya adalah kakak adik. Dibilang pacaran pun orang-orang itu juga tak langsung percaya. Ah, si abang bisa aja bercandanya. Begitu katanya. Sialnya lagi, meski bara yang sebesar gapura kabupaten itu berdiri tepat di samping Kelaya. Ada saja cowok yang berniat mendekati gadisnya. Yah, sebut saja bara pacar cemburuan. Dia tak masalah dilabeli demikian. Kelaya bahkan mungkin telah melabelinya mesum, jadi label cemburuan masih belum seberapa. Abang mau aku panggil apa emangnya? Pak dokter? Tanya Kelaya bercanda. Ia tak menyangka sama sekali kalau bara ternyata bisa cemburu, bisa bad mood, bisa bete. Terlihat lebih manusiawi. Biasanya lelaki itu terlihat seperti malaikat tak bersayap, dewasa, baik hati, peka, pintar. Manis sekali sikapnya, kadang bikin ketar-ketir kalau mesumnya kambuh. Bara menghentikan kunyahannya, balas menatap Kelaya yang mendongak dengan mulut mengunyah lucu. Ini anak tupai siapa lepas? Lucu banget. Bara jadi ingin ngarungin di dalam baju, mengesampingkan rasa ingin mengunyel-unyel pipi Kelaya, bara memberikan jawaban berupa godaan terbuka untuk Kelaya. Pak dokter ya? Boleh. Saya suka. Nanti kita bisa main dokter-dokteran tiap hari. Saya jadi dokter, kamu jadi pasiennya, mau sayang? Kelaya nyaris tersedak, tak menyangka candaannya berubah menjadi senjata makan tuan. Ia paham sekali arti main dokter-dokteran yang bara maksud bukan sembarang permainan. Terakhir kali Kelaya berakhir N3 sah akibat permainan mulut bara. Kalau mereka main lagi, mereka akan berakhir seperti apa? Apakah Kelaya akan lepas segel? Kelaya belum siap. Gadis itu menelan makanan dengan susah payah seraya membuang pandang ke sembarang arah, pokoknya jangan tatap wajah bara. Kalau begitu mah nggak jadi manggil, Pak dokter, ganti yang lain aja. Meski dalam hati ketar-ketir, Kelaya mencoba menanggapi setenang mungkin. Kalau aku panggil, Mas gimana? Kenapa nggak, sayang, aja? Sayang? Iya, sayang. Sial, Kelaya terjebak. Kalau mau senyum ya, senyum aja, jangan ditahan-tahan. Bara menyenggol pelan bahu Kelaya dengan badannya. Jangan lupakan tatapan mengejek serta tarikan di ujung baju sang pacar ketika Kelaya tak kunjung mau menatap dirinya. Kamu malu ya? Telinga kamu sampai merah itu. Tidak, Kelaya tak tahan lagi. Rahangnya sakit akibat mati-matian menahan senyum. Abang. Gadis itu melotot lebar, berusaha segalak mungkin agar bara paham kalau ia tak mau digoda seperti itu. Namun, bukannya takut, bara malah tertawa. Lelaki itu bahkan meletakkan jagung di tangannya ke dalam piring lalu menahan sisi kepala Kelaya dengan kedua lengannya. Aduh, pacar saya marah ya. Ejeknya yang kian membuat Kelaya jengkel. Gadis itu misuh-misuh berusaha melepaskan diri dengan segenap tenaga yang tersisa. Namun akibat memegang jagung di sebelah tangan, Kelaya tak dapat bergerak leluasa. Lagi pula,
Dilihat dari sudut manapun, mustahil untuk Kelaya lepas dari Bara. "Abang lepasin!" marah Kelaya. Bara menggeleng. "Nggak mau, panggil saya, sayang, dulu baru saya lepasin." "Jangan mau, jangan," tergoda wajah tampannya. "Nggak. Aku nggak mau." Bara saja lebih sering manggil dia nama, atau doang, cuman kadang-kadang manggil Kelaya, sayang. Tidak salah dong kalau Kelaya menolak. Sesekali jual mahal nggak apa-apa kali ya. Soalnya Kelaya murah banget kalau sudah berhadapan dengan godaan Bara. Mendapat penolakan Kelaya, Bara memundurkan wajah. Matanya menyipit dengan ekspresi berpikir yang tampak dibuat-buat. Lelaki itu memiringkan wajah. "Pacar saya nggak mau nih." Kelaya menjerit dalam hati, siapa yang ngajarin Bara bertingkah seperti ini, sih? Hatinya seolah dipenuhi kupu-kupu setiap kali Bara menyebutnya dengan sebutan, pacar saya. Kepala Kelaya hanya dapat menggeleng, matanya sama sekali tak berkedip menatapi Bara. Merekam baik-baik setiap perubahan ekspresi lelaki itu di otaknya. Semoga saja Bara tak mendengar betapa riuh detak jantungnya setiap kali mereka sedekat ini. Di lain sisi, Bara yang semula berniat mengisengi Kelaya, mengurungkan niatnya saat mendapati gadis itu tersenyum kecil. Bukan senyum itu yang membuat Bara terpaku, tapi tatapan tulus Kelaya saat menatap dirinya. Oh Tuhan, kini Bara menyadari bahwasanya ia telah jatuh terlalu dalam pada si pemilik mata teduh ini. Dan betapa dia mengharapkan Kelaya ada di satu kartu keluarga dengan dirinya sebagai kepala keluarga. Berapa lama lagi kamu lulus SMA? Pertanyaan Bara memecah keheningan di antara keduanya. Kelaya yang sibuk mengagumi wajah Bara tak terlalu mendengar apa yang lelaki itu katakan. Ia hanya menangkap kata lama, lulus, dan SMA. Gadis itu terlihat berpikir sejenak, menghitung singkat. Mungkin 7 atau 6 bulan setengah. Kelaya tak terlalu yakin, otaknya tak bisa diajak kerja sama di saat seperti ini. Oh Tuhan, kini Bara menyadari bahwasanya ia telah jatuh terlalu dalam pada si pemilik mata teduh ini. Dan betapa dia mengharapkan Kelaya ada di satu kartu keluarga dengan dirinya sebagai kepala keluarga. Berapa lama lagi kamu lulus SMA? Pertanyaan Bara memecah keheningan di antara keduanya. Kelaya yang sibuk mengagumi wajah Bara tak terlalu mendengar apa yang lelaki itu katakan. Ia hanya menangkap kata lama, lulus, dan SMA. Gadis itu terlihat berpikir sejenak, menghitung singkat. Mungkin 7 atau 6 bulan setengah. Kelaya tak terlalu yakin, otaknya tak bisa diajak kerja sama di saat seperti ini. Jawaban Kelaya membuat Bara tanpa sadar bergumam, pelan sekali, tapi masih dapat Kelaya dengar, lumayan. Kenapa tiba-tiba nanya, Bang? Tangan Bara tak lagi bersarang di kedua sisi wajah kepala Kelaya. Gadis itu pun juga telah kembali menggigit jagung yang sempat menganggur, untung belum dingin. Entahlah. Bara mengangkat bahu sok misterius. Mau tanya aja. Nggak mungkin banget. Pasti ada apa-apanya. Bara terkekeh, kepalanya tengadah, menatap jauh langit malam tak berbintang. Saya cuman mau tahu kapan kira-kira saya bisa bawa kamu ke gua. Kelaya berkedip cepat, dia nggak salah dengar kan? Mendapati Kelaya tak memberi respons, Bara pun menoleh. Lelaki itu tertawa kecil seraya menyentuh ujung hidung Kelaya dengan telunjuknya. Kamu nggak salah dengar, saya bilang saya mau bawa kamu ke gua secepatnya. Kelaya mendelik, berusaha mati-matian menyembunyikan dirinya yang salah tingkah. Abang nggak ngomong begitu tadi. Kan artinya sama aja. Kelaya menghela nafas, ya sudahlah, suka-suka Bara saja. Ia menyerah dan memilih bersandar di pundak Bara. Abang nggak mau makan jagung lagi. Punya saya sudah habis, Hah? Habis? Kapan habisnya? Kelaya menoleh ke belakang. Menatap piring yang hanya terisi tongkil jagung milik Bara. Lalu ia menatapi jagung di tangannya yang sisa setengah.
Kenapa? Nggak habis? Bukan, capek ngunyah aja. Bara menggeleng tak habis pikir. Kasih ke saya saja. Saya yang habisin. Mata Kelaya berbinar haru. Ia telah menemukan penyelamatnya. Bekas aku nggak apa-apa kan? Kita sudah sering ciuman. Bahkan saya jilat Pu, tiba-tiba saja tangan Kelaya membekap mulut Bara. Menghentikan perkataan tak lulus sensor yang Bara ucapkan dengan begitu santai. Kelaya melotot penuh peringatan. Stop, jangan dilanjutin abang. Bara mengangguk patuh. Lidahnya gatal ingin menjilat tangan Kelaya. Tapi berhubung situasi tak memungkinkan, lelaki itu mengurungkan niatnya. Nih, mending abang makan aja. Setelah itu Kelaya memilih untuk bersandar di sisi tubuh Bara sambil memeluk lelaki itu dari samping. Sebelum orang tuanya datang, lebih baik Kelaya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bermanja-manja dengan Bara. Kalau orang tuanya sudah datang nanti mana berani ia seperti ini. Abang, panggil Kelaya manja. Emang kalau belum 19 tahun bisa ke Kua, bang? Bara menelan cepat makanan di mulutnya. Bisa, tapi harus sidang dulu, ay. Prosesnya juga rumit dan lumayan ribet. Kelaya menyimak baik-baik. Tapi kamu kan 2 minggu lagi 18 tahun nih, jadi kita anggap aja kamu sekarang sudah 18 tahun. Kelaya mengangguk sebagai tanggapan. Anggaplah 7 bulan lagi kamu lulus SMA, berarti setelah lulus SMA. Kita perlu nunggu 5 bulan lagi sampai kamu 19 tahun, kan? Dalam hati Kelaya membatin, benar juga ya. 5 bulan itu nggak lama ay. Bara pernah menunggu Kelaya hampir 3 tahun. Jadi beberapa bulan itu waktu hanyalah waktu yang singkat. Kita juga perlu persiapan ini itu. Oh iya, kamu mau kuliah, ay. Mood Kelaya langsung merosot tajam mendengar kata kuliah keluar dari mulut Bara. Bukannya Kelaya tak mau kuliah, tapi ia takut skripsi. Kata para sepupunya mereka hampir tidak tidur berbulan-bulan akibat mengerjakan skripsi. Entah perkataan mereka itu benar atau hanya sekedar ingin menakut-nakuti Kelaya. Gadis itu tak tahu pastinya. Aku sebenarnya mau kuliah sih bang, tapi takut skripsi nanti. Aku bisa nggak ya? Katanya kan susah. Sebentar, ay. Lelaki itu mendorong tubuh Kelaya. Saya minum dulu ya. Selepas menuntaskan haus dan meletakkan jagung bakar yang hanya tersisa tongkolnya itu ke dalam piring. Bara membuka tangannya dan Kelaya tentu saja masuk dengan senang hati ke pelukan lelaki itu. Begini ya, ay. Kuliah itu emang susah. Hati Kelaya mendung. Kalau Bara yang pintarnya ampun-ampunan saja bilang susah, apalagi Kelaya yang hanya punya kemampuan otak rata-rata. Saya nggak mungkin bilang mudah dan gampang hanya supaya kamu nggak takut kuliah, tapi... Lelaki itu mengelus lembut kepala Kelaya. Nggak semua bagian dari perkuliahan itu susah, banyak kok serunya. Kita akan punya pengalaman baru, bertemu orang-orang baru ataupun dosen-dosen yang punya segudang ilmu dan pengalaman. Yang terpenting, kita akan dapat ilmu untuk menunjang pilihan karir ke depannya, itu yang sulit didapat. Kalaupun Kelaya tak ingin kuliah, Bara juga tak masalah, ia akan mendukung apapun yang gadis itu lakukan. Ia berjanji akan berada di sisinya, bukan di depan untuk memimpin. Bukan di belakang untuk mendorong, tadi di samping untuk membersamai. Lagi pula ya, kata dosen saya, setiap dosen itu pasti ingin mahasiswanya lulus. Nggak ada yang mau mahasiswanya nggak lulus atau mempersulit lulus. Nggak ada ay. Mahasiswanya saja yang takut duluan. Kelaya mengangguk-angguk, perasaannya sedikit lebih baik. Kalau orang-orang di luar sana bisa lulus, Kelaya pun pasti juga bisa. Kamu tahu nggak, kata-kata apa yang menjadi penguat saya selama ini? Tiba-tiba saja, percakapan mereka berbelok jauh ke arah yang lebih serius. Pelukan Kelaya mengerat. Apa, bang? Gadis itu memejamkan mata.
menajamkan pendengaran, menyimak baik-baik setiap kata yang akan Bara utarakan. Sorot mata Bara lagi-lagi memandang jauh ke langit malam. Seolah-olah langit bisa melukis masa-masa yang telah ia lewati. Masa-masa sulit yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Semua pasti akan berlalu. 4 kata itulah mantra ajaib hidup Bara. Tak perlu rangkaian kata puitis. Ia hanya perlu 4 kata itu agar dapat terus tegak berdiri sesulit apapun kehidupan yang ia jalani. Masa-masa sulit, susah, dan semua kesedihan itu pasti akan terlewati. Kita hanya perlu waktu. Nanti, masa-masa SMA yang kamu jalani ini ataupun masa perkuliahan nanti, hanya akan jadi cerita masa lalu. Semuanya akan lewat, semuanya akan selesai. Entah kenapa, Kelaya menangkap nada penuh kesedihan dari kalimat yang Bara ucapkan. Seolah-olah lelaki itu pernah berada di masa-masa sulit. Dan Kelaya tak berani untuk bertanya. Saya dan Bintang suka dibanding-bandingkan. Mereka bilang kenapa Bintang tak sepintar saya, dan segala macam. Itu bukan hal menyenangkan untuk saya ataupun Bintang. Dulu sekali, waktu itu Bintang baru masuk TK, Mama saya sering marah-marah karena Bintang susah paham. Kenapa dia tak seperti saya yang mudah mengerti? Karena itu saya pernah bertengkar hebat dengan orang tua saya. Saya tidak suka mereka memaksa Bintang, cukup saya saja. Saya akan belajar sekeras mungkin dan menyelesaikan pendidikan saya secepatnya lalu membawa Bintang pergi dari rumah. Kelaya tercekat, tak menyangka ada cerita seperti itu di keluarga Bara. Keluarga yang menurutnya sangat harmonis. Tapi itu hanya cerita masa lalu, Semuanya sudah berubah. Mama saya nggak pernah lagi menuntut ini itu, papa saya juga selalu mendukung apapun pilihan kami. Keluarga saya seperti yang kamu lihat saat ini. Bara memeluk Kelaya lebih erat, lelaki itu menghela nafas berat. Di masa depan nanti, waktu-waktu bercerita seperti ini akan menjadi waktu favoritnya bersama Kelaya. Pelukan Kelaya terasa menenangkan. Kamu tahu, saya sangat bahagia kamu ada di antara kami. Lebih bahagia dari apa yang kamu bayangkan. Lelaki itu tersenyum tipis, mengelus kepala Kelaya yang tenggelam di dadanya. Akan tetapi saat ia merasa ada yang janggal, lelaki itu dengan cepat mendorong Kelaya menjauh. Lalu betapa terkejutnya ia ketika melihat Kelaya menangis. Seketika itu juga, Bara panik bukan main. Kenapa, Kenapa kamu nangis? Saya bercerita bukan untuk. Sebelum Bara menyelesaikan ucapannya, Kelaya telah menubruk lelaki itu dengan pelukan. Erat sekali. Aku hanya bahagia Bang Bara bisa melewati itu semua. Pasti sulit, kan? Pasti jalannya nggak mudah. Kelaya bahkan tidak bisa membayangkan sehebat apa tekanan yang Bara dan Bintang dapat di masa lalu. Hingga lelaki itu berpikir untuk membawa Bintang pergi dari rumah. Bintang beruntung banget punya abang seperti Bang Bara. Dan Kelaya beruntung punya pacar Bara. Bara terkekeh, meski begitu matanya sempat berkaca-kaca. Hatinya menghangat. Rasanya pelukan Kelaya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sosok Bara di masa lalu. Saya juga beruntung punya adik Bintang. Dan kami beruntung punya Kelaya. Kamu, Tin. Kontan saja dua manusia itu terlonjak hingga pelukan mereka terlepas. Bara mendelik pada pengganggunya. Saat mendapati pengganggu itu ternyata mobil calon mertua. Lelaki itu menelan ludah gugup, tangannya meraih tangan Kelaya yang mendadak dingin.